Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan penjelasan dari transaksi forward. Nah, berikut ini akan dijelaskan contoh ya untuk mengilustrasikan bagaimana transaksi forward digunakan sebagai sarana lindung nilai atau hedging. Nah, misalnya sebuah perusahaan eksportir hasil laut Indonesia, PT Indonesia Maju, baru saja mengirimkan ikan olahan ke Amerika dan akan menerima pembayaran sejumlah 500 USD 3 bulan yang akan datang setelah barang diterima. Sebagai perusahaan beroperasi di Indonesia, maka otomatis seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut itu adalah dalam mata uang rupiah. Ya. Sementara pendapatan yang dia peroleh ya dari USD itu di dalam mata uang USD. Nah, di sini ada mismatch ya atau ketidaksamaan antara mata uang yang biaya beban yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diterima. Biayanya dalam rupiah sementara pendapatannya dalam USD. Nah, kita asumsikan saat ini tanggal 1 Januari. Nah, di mana kurs spot atau penyerahannya pada tanggal 1 Januari itu 13.500 dan pembayarannya baru akan diterima itu pada tanggal 1 April, yaitu 3 bulan kemudian. Berdasarkan kurs 1 Januari kita asumsikan menjadi kurs dasar penentuan harga jual produk, maka pada tanggal 1 April kalau berdasarkan kurs spot pada tanggal 1 Januari, maka PT Indonesia Maju akan memperoleh pendapatan sebesar 6.750 juta. Dari mana? Dari 500 USD tadi dikali 13.500. Ini kurs spot pada tanggal 1 Januari kalau menjadi dasar penentuan harga jualnya. Kalau dikonversi ke rupiah, ini pendapatannya 500 USD ini akan senilai dengan 6.750 juta. Namun, jika kurs pada tanggal 1 April ini nanti berada di bawah 13.500, maka otomatis pendapatan yang diterima oleh PT Indonesia Maju akan kurang dari 6,7 miliar ya. Sebaliknya, jika kurs pada tanggal 1 April berada di atas 13.500, maka pendapatan yang diperoleh Indonesia Maju 3 bulan yang akan datang pasti akan di atas 6.750 juta. Nah, pada kasus ini tentunya Indonesia Maju mengharapkan agar kurs di 3 bulan yang akan datang itu bergerak naik sehingga pendapatan yang dia peroleh tentu akan lebih besar dari 6.750 juta. Namun jika keadaannya berbalik, ya maka PT Indonesia Maju akan memperoleh pendapatan di bawah yang diharapkan. Nah, akibat resiko yang terjadi akibat ketidakpastian kurs ini, ya, maka PT Indonesia Maju dapat melakukan transaksi jual forward. Karena dia menanggung resiko, nanti di 3 bulan yang akan datang kurs bisa terdepresiasi atau terapresiasi. PT Indonesia Maju tidak tahu. Nah, akibat ketidakpastian itu PT Indonesia Maju bisa melakukan transaksi forward, artinya mengikat kurs, mengunci kurs untuk jangka waktu 3 bulan yang akan datang, ya. Nah, misalnya kurs forward yang disepakati diasumsikan untuk 3 bulan itu adalah 13.550. Maka Indonesia Maju akan sudah melihat dengan pasti berapa jumlah pendapatan yang akan dia terima pada jangka waktu 3 bulan yang akan datang, karena sudah mengunci kurs di level 13.550. Tinggal dikalikan dengan 500.000. Nah, itulah yang akan diterima oleh PT Indonesia Maju di 3 bulan yang akan datang. Nah, jadi walaupun kurs pada jangka waktu 3 bulan yang akan datang kurs spotnya berubah terdepresiasi, tidak berpengaruh terhadap pendapatan yang akan diperoleh PT Indonesia Maju karena sudah dikunci kursnya itu di kurs forward di level 13.550 ya. Jadi sudah ada kepastian berapa PT Indonesia Maju akan memperoleh pendapatan di jangka waktu 3 bulan yang akan datang. Jadi kalau ya, pada kasus ini strategi lindung nilainya ya berjalan efektif sehingga PT Indonesia Maju terhindar dari kerugian akibat selisih kurs ya. Ya, tapi dia sudah memiliki kepastian. Biasanya kurs forward itu lebih tinggi ya dibandingkan dari kurs spot pada saat transaksi ya, itu untuk meminimalkan resiko kerugian ya. Nah, selain sebagai sarana hedging, forward juga digunakan untuk keuntungan. Contohnya, seorang trader falas memperkirakan bahwa dalam jangka waktu 3 bulan yang akan datang rupiah akan terdepresiasi atau melemah terhadap USD. Ya,
Artinya kurs dolar akan meningkat. Nah, trader tersebut berspekulasi dengan dia membeli dolar sebanyak-banyaknya, ya, dan menunggu sampai kurs itu terus merangkak naik. Nah, sehingga dia akan mendapatkan keuntungan lebih atau keuntungan banyak. Nah, tapi transaksi ini juga transaksi untuk tujuan spekulasi ini, ya, tidak seperti untuk tujuan trading, artinya tidak memerlukan aset yang diperjualbelikan, ya kan. Namun demikian, untuk melakukan transaksi forward dengan tujuan spekulasi harus tetap memenuhi ketentuan yang diatur oleh BI maupun OJK ataupun lembaga keuangan, ya. Jadi sama dengan di transaksi spot, untuk tujuan spekulasi atau keuntungan, dia membeli valuta asing ketika melemah, ya, lalu menunggu atau mengkeep, ya, mengkeep valuta asing itu sampai kursnya merangkak naik. Ketika kursnya menguat atau menaik, nah baru dia lepas atau dia jual. Nah, di situ dia akan mendapatkan keuntungan. Nah, sekarang adalah transaksi forward selain tadi untuk tujuan trading, sekarang adalah untuk tujuan funding atau pendanaan, ya. Nah, tujuan pendanaan. Contohnya, tanggal 1 April Bank Saudara menutup kontrak beli falas pada salah satu bank asing sebanyak 10.000 USD. Pembeliannya, ini kontraknya ya, kesepakatannya baru di 1 April. Nah, realisasinya itu baru nanti 3 bulan yang akan datang. Nah, kesepakatannya dulu dilaksanakan di 1 April. Sudah sepakat bahwa kurs yang disepakati, kurs forwardnya itu adalah 2.150. Sementara kurs pada saat penutupan kontrak ini atau di tanggal 1 April ini, kurs spotnya itu adalah di level 2.000. Maka nilai kontrak transaksi forwardnya ini adalah menjadi 10.000 dikali kurs forward 2.150 sama dengan 21.550. Nah, berarti uang 21.500.000 inilah yang harus dibayarkan Bank Saudara kepada bank asing pada waktu 3 bulan yang akan datang atau pada saat jatuh tempo. Nah, kita buat jurnalnya di 1 April pada saat terjadinya kontrak atau kesepakatan. Jurnalnya di Bank Saudara adalah tagihan forward beli USD, ya. Karena dia memiliki tagihan kepada bank asing, ya dalam mata uang USD 10.000. Di sisi lain, Bank Saudara juga punya kewajiban apa? Membayar dalam mata uang rupiah, kewajiban IDR sebanyak 21.500. Bank asing juga membuat jurnal yang sama, rekening administratifnya. Dia memiliki tagihan dalam bentuk rupiah kepada Bank Saudara karena Bank Saudara belum bayar sebanyak 21.500. Di sisi lain, bank asing juga punya kewajiban, yaitu kewajiban forward jual karena dia menjual USD yang dia belum serahkan kepada Bank Saudara sebanyak 10.000. Ini pada saat tanggal kontrak atau tanggal kesepakatan. Nah, 3 bulan yang akan datang atau pada saat jatuh tempo yaitu 30 Juni. Jurnalnya di Bank Saudara, ya asumsinya misalnya rekening valuta asingnya itu transfer melalui giro, ya berarti jurnalnya giro Bank Saudara yang di bank lain bertambah sebanyak 10.000, lalu rekening perantaranya 10.000. Nah, terus Bank Saudara membayarkannya juga melalui transfer giro, maka berarti rekening giro Bank Saudara yang ada di bank lain dalam bentuk rupiah berkurang sebanyak 21.500 karena dibayarkan untuk membayarkan, ya. Nah, dipertanyakan kenapa tidak ada selisih atau kerugian keuntungan selisih kurs. Nah, karena ini untuk tujuan funding atau pendanaan, beda dengan trading. Kalau untuk tujuan funding atau pendanaan, kerugian atau keuntungan selisih kurs itu diakui sebagai beban bunga. Ya, jadi tadi ada selisih kurs karena kurs forwardnya ada di level 2.150 sementara kurs spotnya 2.000. Ini ada selisih kurs. Nah, tapi selisih kurs ini kita catat sebagai beban bunga yang harus diamortisasi selama 3 bulan dari mulai tanggal transaksi sampai tanggal jatuh tempo. 2.150 dikurangin 2.000 dikali 10.000 USD sama dengan 1.500. Ini adalah beban bunga untuk 3 bulan dan diamortisasi setiap bulan. Berarti setiap bulannya adalah 500.000.